pagi B1 Lovers. Jumpa kembali dengan Bunda Tri bersama podcast B1 Lovers. Apa kabar anak-anakku sayang? Luar biasa pastinya, semoga sehat selalu. Amin Allahumma amin. Baik, anak-anakku yang luar biasa, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Orang nomor 1 di Kecamatan Bula. Beliau adalah Bapak Bambang Budi Ukoro bersama Mas Habib. Beliau adalah programmer yang menciptakan sebuah aplikasi Sibadak namanya. Anak-anak pasti tahu apa itu badak. Oh, binatang yang paling kuat, betul, sekuat itu. Dan pastinya berharap aplikasi yang dibuat ini bisa menjadi penguat buat Kecamatan Bula untuk lebih dekat dengan warganya. Akan lebih jelasnya, kalian harus mendengarkan dari awal sampai akhir agar informasi yang diterima benar-benar utuh dan bisa diambil ilmu manfaatnya. Baik, kita kenalan dulu dengan tamu kita yang istimewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Bunda Tri. Iya, silahkan diperkenalkan dulu Bapak. Ya, terima kasih memperkenalkan diri. Saya Bambang Budi Ukoro, saya camat Bula sejak tanggal 12 Oktober 2022 dan sebelah kiri saya, monggo silakan memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Raihan Habib Diaulha, biasa dipanggil Habib. Saya di sini posisi saya adalah staf dari Kecamatan Bula, yaitu sebagai programmer dari aplikasi Sibadak. Baik, terima kasih. Apa itu Sibadak dan apa manfaatnya buat warga yang seperti Bunda tadi sampaikan? Kita lihat dulu tayangan berikut ini ya sayang ya. Oke, silakan. Halo, di sini Kecamatan Bula memiliki aplikasi berbasis website Sibadak. Sibadak merupakan kepanjangan sistem informasi Bula dalam angka dan kegiatan. Di sini terdapat inovasi-inovasi dari Kecamatan Bula. Dan di sini kalian juga bisa melihat wisata-wisata yang dapat dikunjungi di Kecamatan Bula. Selain itu juga ada struktural kepegawaian Kecamatan Bula. Dan di sini ada peta atau letak di mana kantor Kecamatan Bula berada. Dan juga Kecamatan Bula sudah terintegrasi dengan pelayanan yang ada di Dispenduk Capil. Di sini kalian juga bisa melihat blog atau artikel yang ada di Kecamatan Bula, serta ada data atau data-data yang ada di Kecamatan Bula. Selain itu, Sibadak juga terkonek dengan aplikasi-aplikasi yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya. Dan di sini kalian bisa melihat fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Kecamatan Bula. Sibadak, sistem informasi Bula dalam angka dan kegiatan. Wey, keren. Masya Allah, luar biasa, sampai ternganga saya. Itu aplikasi benar-benar komplit ya. Jadi paket hemat gitu ya, komplit. Dan apa yang ada di Kecamatan Bula sudah kita bisa akses dari satu genggaman saja di smartphone kita. Wow, luar biasa. Ini anak-anak harus belajar sama ahlinya ini, Mas Habib ini ahlinya. Tapi sebelum kita tanya-tanya sama Mas Habib, kita tanya dulu sama itu siapa sih yang bikin ini, itu siapa ya? Pastinya beliau adalah Bapak Camat kita. Bapak silakan bercerita tentang aplikasi Sibadak ini, Pak. Ya, terima kasih Bunda Tri. Saya mengawali masuk di Kecamatan Bula. Sebelumnya sudah merealisasikan membangun aplikasi di kecamatan sebelumnya. Kebetulan aplikasi yang terbangun yang sama-sama dengan Mas Habib ini setelah membuktikan di periode bulan Oktober tahun lalu kita juga mendapatkan juara 1 tingkat Kota Surabaya. Ya, kemudian yang berikutnya tingkat Provinsi Jawa Timur juga kita juara 1. Alhamdulillah, selamat ya Pak. Dengan program websitenya Si Asik, Sistem Informasi Andalan Santun Inovatif dan Kreatif. Aplikasi yang berbasis web inilah akhirnya kami menginspirasi untuk dilaksanakan aplikasi lagi untuk di tempat tugas yang baru. Sibadak, Sistem Informasi Bula dalam Angka dan Kegiatan. Itu adalah singkatan saja sebetulnya Sibadak. Tapi tetap maskot atau simbol itu kita wujudkan dalam bentuk wujud sebenarnya Sibadak. Jadi gambar Sibadak. Nah, ini kenapa kami memang ingin Kecamatan Bula yang fasilitas pemerintah kota, pembangunan sarana prasarana yang cukup memadai daripada tempat kecamatan tugas saya sebelumnya, ini sangat menarik kita bangun yang lebih sempurna atau yang lebih baik dari aplikasi yang sebelumnya. Bahkan kami berharap Kecamatan Bula ini bisa punya nilai jualnya melalui aplikasi. Jadi bukan saja data-data sebagai bentuk informasi kepada pegawai maupun masyarakat, tetapi informasi sarana potensi wisata yang ada di Kecamatan Bula ini wajib kita sampaikan kepada seluruh masyarakat khalayak khususnya atau secara sederhana untuk masyarakat Surabaya. Kalau Kecamatan Bula hampir semuanya tahu, tetapi perlu lebih berdalam lagi bahwa di dalam Kecamatan Bula bukan saja yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan seperti Benteng Gedung Cowek, Pura Segara yang di kawasan-kawasan dalam itu juga banyak yang belum paham atau belum tahu kalau ada di wilayah Kecamatan Bula. Ini sebagai ajang
informasi. Di sisi yang berbeda, bukan saja data dan informasi, tetapi kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan Bulak kita sampaikan dalam bentuk blog atau pemberitaan yang ada di Sibadak. Jadi kita juga menyampaikan di Kecamatan Bulak itu apa saja sih kegiatannya, kemudian apa saja sih informasi yang bisa tersampaikan. Oh, ternyata Kecamatan Bulak ada inovasi-inovasi yang harus kita informasikan kepada masyarakat. Nah, artinya masyarakat wajib tahu. Dan harapan saya masyarakat tidak hanya tahu tetapi saling mendukung, mensupport, bahkan mensukseskan apa yang jadi program inovasi dari Kecamatan Bulak. Luar biasa, keren, Masya Allah. Kalau sudah tahu tentang gambaran awalnya begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda begitu ya. Jadi anak-anak wajib tahu dan wajib download aplikasinya di Play Store. Ya. Kemudian kalian pasti akan bisa memanfaatkan aplikasi itu untuk apa saja. Kita kulik dulu siapa ini yang bikin ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi obrolan yang asiknya. Monggo, Mas Habib, perkenalkan aplikasi Sibadak ini secara detail biar B1 Lovers yang ada di rumah bisa langsung praktek dan kemudian bisa mengambil manfaat dari aplikasi tersebut. Silahkan. Selamat pagi teman-teman. Jadi sebenarnya koreksi sedikit dengan omongan dari Putri. Sebenarnya ini aplikasinya tidak perlu di-download di Play Store. Teman-teman hanya mengakses aja Wow, lebih mudah. di Google Chrome. Nah, tinggal diketikkan aja bula.surabaya.co.id. Bagi teman-teman yang tidak paham itu titik. Berarti bula.surabaya.co.id. Gitu ya, semudah itu ternyata. Jadi Semudah nggak harus pakai aplikasi Nggak perlu. Play Store, tetapi Nggak perlu. sudah langsung Chrome. Langsung Oh, Chrome. tambah lebih keren ya. Jadi ya Oke. teman-teman nggak perlu khawatir dengan wala aplikasinya memberatkan HP saya. Oh, tidak perlu. Oh, gitu. Sudah ada Google Chrome yang sudah mewakili dari Sibadak. Keren, iya, luar biasa, Mas. Boleh tahu dong, itu bikinnya berapa lama dan kayak apa sih? Biar anak-anak yang di sini termotivasi. Aku juga bisa, Bu, gitu kan? Nah, monggo. Untuk jangka waktu pembuatan aplikasi ini, berhubung saya sudah pengalaman banyak, lumayan cepat saya bikin kira-kira 7 hari 7 malam. Masya Allah, luar biasa. 7 malam ini menunjukkan Mas Habib memang ahlinya ya teman-teman ya. Kalau Bunda Tri suruh bikin gitu, aduh, dijamin nggak masak, nggak cuci piring, nggak cuci baju berhari-hari. Luar biasa. Ada nggak kesulitannya Mas Habib ketika bikin seperti itu? Untuk kesulitannya di tingkat keamanannya sering adu mulut dengan Kominfo, terutama karena sistem keamanannya itu cukup ketat dan diperbarui, jadi saya harus menyesuaikan dengan Kominfo. Oh gitu. Jadi memang ada aturannya yang tidak boleh dilanggar ya. Dia ada pakem-pakemnya untuk membuat aplikasi itu bisa tayang atau layak tayang begitu. Betul. Jadi B1 Lovers, kalian bisa bercita-cita untuk menjadi programmer kayak Mas Habib ini. Ternyata dari cita-cita yang semula memang itu hanya sebuah impian, tetapi akhirnya bisa nyata karena memang dengan bermimpi akhirnya cita-cita itu bisa terwujud. Luar biasa. Mas Habib, kalau boleh tahu itu sekolahnya jurusan apa sih? Saya hanya sampai di SMK saja. Hah? Di SMK. Sampai SMK? Luar biasa. Tapi jurusannya jurusan RPL, yaitu rekayasa perangkat lunak, dan berjurus di programmernya di aplikasinya. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu fokus di situ. Kelas 1 terutama itu pelajaran umum aja, pelajaran umum kayak IPA, IPS kayak gitu aja. Baru yang kelas 2, kelas 3 itu baru fokus ke pembuatan aplikasinya. jadi pada prakteknya Pada di kelas 2 dan kelas 3. Luar biasa. Nah, anak-anak ternyata nggak harus sampai S1, S2. Cukup dari SD lanjut SMP baru ngambil jurusan SMK. Ya kan? Bukan SMA lo ya, tapi SMK. Sangat luar biasa. Di dalam waktu 2 tahun beliau sudah menciptakan sebuah aplikasi dan kemarin sudah menang tingkat Jawa Timur. Wah, tepuk tangan buat Mas Habib. Dan sekarang diulang lagi, semoga Kecamatan Bulak menang tidak hanya sampai provinsi, insya Allah sampai nasional. Amin. Karena ternyata kan terus dibenahi, terus disempurnakan, terus dijadikan mungkin jujukan atau referensi dari kecamatan maupun kabupaten kota yang ada di Indonesia. Harapannya begitu. Jadi dari cita-cita yang bermula sebuah impian biasa, ternyata itu bisa menjadi luar biasa sebagai implementasi dari wujud cinta tanah air. Berbangga dong, jadi akhirnya bisa memberi yang terbaik untuk negeri ini dengan hanya bermodal cita-cita yang impian kecil itu tadi. Jadi anak-anakku, B1 Lovers, kalian juga pastinya bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih dari cita-cita yang kalian sudah impikan. Itu hanya syaratnya satu, kalian harus rajin belajar, kalian harus tetap belajar, dan jangan lupa ibadah, berbakti pada orang tua gitu. Oke, Bapak Camat, boleh closing statement untuk Sibadak ini bagaimana? Ya baik, untuk Sibadak ini
eh, merupakan aplikasi berbasis web yang menjadikan sarana buat kami khususnya kecamatan dan kelurahan yang ada di wilayah kecamatan pula untuk memudahkan bekerja, memberikan data kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menyampaikan informasi-informasi penting baik itu inovasi maupun kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di kecamatan pula melalui aplikasi ini. Jadi masyarakat biar paham betul sebagai media juga informasi online kepada kami, kepada masyarakat. Dan yang berikut bahwa masyarakat tentunya kami ingin mengembangkan, menyempurnakan aplikasi ini dengan mendapatkan masukan, mendapatkan informasi balik dari masyarakat kiranya seperti apa yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk penyempurnaan aplikasi yang sedang kita proses bangun. Walaupun ini sudah jadi, tetapi penyempurnaan itu kami lakukan. Bahkan di media sosial kita di Sibadak ada, selain aplikasi-aplikasi pemerintah kota, ada juga IG atau YouTube yang diproses atau yang dibangun oleh Kecamatan Bulak, juga ada di lokasi itu Sibadak. Mudah-mudahan adik-adik atau para pendengar ini bisa mendownload atau melihat Sibadak. Kemudian jangan lupa kami diberikan suatu komentar, umpan baliknya apakah puas, apakah suka, ataukah seperti apa tanggapan dari One Lover untuk mendengar atau melihat aplikasi Sibadak ini. Masya Allah, luar biasa. Jadi One Lovers, setelah mendengarkan informasi ini, kalian cepat-cepat lapor sama mama, sama papa, sama kakak, sama tante, paman. Ayo ma, kita lihat smartphone kita klik Google Chrome, kemudian kita cari Sibadak di sana dengan alamat tadi apa mas? bulak.surabaya.co.id bulak.surabaya.go.id ya, dicatat sayang ya, bulak.surabaya.go.id. Baik, sudah diulang 3 kali, semoga kalian hafal. Setelah itu dilihat apa yang perlu kalian pelajari di situ. Ada tempat rekreasi di sekitar Kecamatan Bulak itu apa saja. Terus juga ada juga nama-nama Bapak Camat, Bapak Lurah dan Ibu Lurah yang ada di Kecamatan Bulak. Dan di situ ada nomor telepon yang tertera apabila kalian ada masalah, mungkin ya ada sesuatu yang ingin disampaikan, boleh telepon di nomor yang sudah ada di situ. Asal jangan dibuat mainan sayang ya. Itu adalah nomor penting yang bisa dihubungi untuk darurat misalnya begitu. Terus kemudian ada juga kalau kalian punya masalah dengan akte kelahiran, nah bisa sayang melalui itu karena langsung ngelink dengan linknya di Spenduk Capil. Nah jadi kalian nanti tidak perlu jauh-jauh ke kecamatan, tapi sampai di kecamatan nggak ngerti prosedurnya. Nah tiwas jauh ternyata hasilnya 0. Maka cari tahu dulu sayang di aplikasi itu, bilang sama mama sama papa, dari aplikasi itu nanti kalian akan mendapatkan informasi apa saja yang perlu dibawa, apa saja yang perlu disiapkan, dan bagaimana selanjutnya itu sudah terinformasi dengan baik di aplikasi Sibadak. Jangan lupa setelah itu kalian bilang sama mama papa, "Pak, ini harus dikasih masukan, harus dikasih komentar, harus diberi saran, harus diberi catatan bahwa Sibadak ini layak atau tidak, bagus atau tidak, kurang puas atau sudah puas." Nah kalau sudah seperti itu kalian sudah top markotop jadi warga Kecamatan Bulak. Begitu Bapak ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah mendengarkan dengan setia One Lovers. Ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Camat tadi banyak sekali, termasuk Mas Habib sebagai programmer sudah sangat menginspirasi anak-anak siswa SDN Bulak Rukem 1, dan insya Allah anak-anak pelajar kota Surabaya, dan insya Allah meluas sampai ke dunia sana. Bahwa sekecil apapun yang sudah kita berikan itu akan menjadi manfaat buat orang banyak, menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariah. Amin. Terima kasih One Lovers, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.